Oke, selamat pagi semua. Jadi pertama-tama Bapak mohon permakluman kalau pada pertemuan hari ini Bapak belum bisa adakan tatap muka untuk kelas statistik bisnis lanjutan kelas C3 dikarenakan Bapak harus mengantar orang tua untuk kepentingan upacara agama. Nah, di video kali ini Bapak akan membahas beberapa hal terkait kelanjutan perkuliahan kelas statistik bisnis lanjutan kelas C3. Jadi 2 minggu yang lalu kita sudah melaksanakan ujian tengah semester dan beberapa hasil dari jawaban Anda sudah selesai Bapak periksa, namun ada beberapa yang belum Bapak periksa. Selain kita sudah melaksanakan proses UTS, kita juga sudah melewati 7 pertemuan. Pertemuan 1 sampai dengan 7. Nah, untuk pertemuan 9 pada hari ini, Bapak yang akan mengisi, dan untuk kelanjutan RPS statistik bisnis lanjutan sampai dengan RPS 10 hingga RPS 15, mohon perhatiannya, kelompoknya akan Bapak putar kembali sesuai dengan urutan pas sebelum UTS. Nah, jadi untuk pertemuan 9 pada hari ini Bapak yang akan mengisi presentasi. Selanjutnya untuk pertemuan 10, 11, 12, 13, 14, dan 15 itu kembali kelompok awal yang presentasi. Sudah dipahami ya? Sebelum Bapak melakukan presentasi terkait materi hari ini, Bapak aturkan panganjali umat terlebih dahulu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bapak akan coba buka untuk RPS kelas kita. Jadi di video ini sudah terlihat tampilan layar dari komputer Bapak. Dan berikut adalah RPS kita. Nah, untuk kelas statistik bisnis lanjutan seperti yang Bapak bilang di awal, kita sudah melewati RPS pertemuan 1, 2, 3, 4, 5, 6, hingga 7. UTS juga kita sudah lakukan di 2 minggu yang lalu. Untuk pertemuan 9 sekarang, yang bunyi RPS-nya adalah mahasiswa mampu menjelaskan hipotesis, hipotesis nol, hipotesis alternatif, 2 macam kesalahan, dan nanti Bapak akan mencoba menjelaskan mengenai tahapan-tahapan untuk pengujian suatu hipotesis. Nah, untuk minggu depan kita mulai lagi dari kelompok yang pertama untuk mempresentasikan RPS 10, RPS 11, RPS 12, sampai seterusnya di RPS 15. Yang nantinya harapannya setelah 6 kelompok ini presentasi, kita akan melanjutkannya ke tahapan ujian akhir semester. Bagi adik-adik yang memang sudah ada di areal kampus, silahkan bisa melakukan absen manual. Bagi yang tidak ada di areal kampus, tidak apa-apa, jadi nanti absennya bisa dilakukan di minggu depan. Untuk Korma, pengisian BAP
bisa dilakukan dengan mencantumkan link video yang nanti akan Bapak share di grup kelas. Oke? Apabila ada informasi tambahan, Bapak akan informasikan secara parsial di grup WA kelas. Oke? Baik, Bapak akan lanjutkan ke pembahasan materi kita pada pagi hari ini. Karena jamnya adalah jam 9 ya. Jadi pada pagi hari ini Bapak akan membawakan materi tentang pengujian hipotesis. Oke, pengujian hipotesis. Oke. Ya. Untuk semuanya mohon diperhatikan dan dipelajari dengan seksama, karena sesuai pengalamannya Bapak, RPS atau bab mengenai pengujian hipotesis ini sangat berguna kelak bagi tugas akhir Anda atau bagi Anda untuk menulis skripsi. Baik, pengujian hipotesis. Menggunakan buku acuan yang kita gunakan dari Bapak Nato Wirawan, yakni Statistika Inferensia, dijelaskan bahwa hipotesis merupakan pernyataan tentang nilai parameter populasi yang tentunya akan diuji kebenarannya. Pengujian hipotesis merupakan bagian penting dalam penelitian yang bertujuan untuk membuat kesimpulan valid. Sudah dijelaskan di pertengahan sebelum UTS bahwa para peneliti sangat jarang meneliti keseluruhan anggota populasi. Hal ini tentunya memiliki kelemahan tersendiri. Yang pertama, tidak sangat efektif. Yang kedua, boros akan waktu. Yang ketiga, boros akan biaya. Dan yang keempat, biasanya apabila menguji seluruh anggota populasi, maka penelitian tersebut memerlukan waktu atau membutuhkan waktu jangka panjang yang cukup lama. Makanya para peneliti menggunakan sebagian anggota populasi yang kita sebut dengan sampel. Sampel diketahui ada yang bersifat purposive sampling dan non-purposive sampling. Purposive sampling artinya sampel yang acak maupun sampel yang tidak acak. Tentunya pemilihan sampel ini tergantung dari sifat populasi Anda. Sangat wajib para peneliti itu menjelaskan populasinya apa, metode sampel yang digunakan apa, lalu metode penarikan sampel yang menjadi setiap anggota sampelnya itu apa, yang telah kita pelajari di pertemuan 5 atau 6 kalau tidak salah. Next, apa itu sebenarnya hipotesis? Hipotesis adalah pernyataan. Ingat, hipotesis adalah pernyataan atau
dugaan sementara yang masih harus dibuktikan kebenarannya melalui penelitian yang dilakukan. Menurut sifatnya, ada dua jenis hipotesis. Yang pertama, hipotesis kualitatif, dan yang kedua, hipotesis kuantitatif. Mari kita bahas satu persatu. Hipotesis kuantitatif. Contoh hipotesis kuantitatif adalah seperti yang terlihat di layar. Diduga pendapatan per kapita penduduk sebuah kota pada tahun 2020 adalah 40 juta. Yang kedua, rata-rata tinggi badan pria di kota ini adalah 175 cm. Hal ini sudah sangat kalian mudah membedakannya karena kuantitatif berarti yang mengandung angka, sedangkan kalau yang kualitatif bentuk hipotesisnya seperti perusahaan yang menerapkan strategi pemasaran yang inovatif akan dapat meningkatkan pangsa pasar mereka secara signifikan. Tidak ada nominal yang tercantum di dalam hipotesis kualitatif. Namun baik kuantitatif maupun kualitatif, kalimat ini atau pernyataan ini merupakan masih tahap dugaan. Belum fix ya, berarti masih tahap dugaan. Contohnya, perusahaan yang menerapkan strategi pemasaran yang inovatif akan dapat meningkatkan pangsa pasar mereka. Masih dugaan kalau apabila perusahaan menerapkan strategi pemasaran yang bersifat inovatif akan meningkatkan pangsa pasar mereka. Kita tidak tahu apakah strategi pemasaran yang inovatif di tempat lain, di industri lain, di produk lain, di jasa yang lain akan menghasilkan pangsa pasar yang meningkat atau malah sebaliknya. Tetapi sesuai ranah ilmu, tentu apabila melakukan pemasaran yang inovatif diharapkan agar mampu meningkatkan pangsa pasar. Seperti contoh yang kuantitatif, rata-rata tinggi badan pria di kota ini 175 cm. Adik-adik, 175 cm ini masih dugaan. Begitu pula dengan yang 40 juta, masih dugaan. Next, di awal Bapak jelaskan kalau ada dua jenis hipotesis, yakni kuantitatif dan kualitatif. Dan ada juga dua jenis hipotesis di saat Anda melakukan penulisan skripsi ataupun penelitian. Yang pertama itu ada istilahnya namanya hipotesis nol. Nah, hipotesis nol adalah pernyataan yang menunjukkan tidak adanya perbedaan atau pengaruh antara perlakuan maupun variabel yang diteliti. Hipotesis nol merupakan hipotesis yang mengandung pernyataan yang menyangkal, seperti tidak ada perbedaan, tidak ada hubungan, tidak ada pengaruh. Contoh dari hipotesis nol adalah seperti contoh di awal. Rata-rata tinggi badan pria di kota ini sama dengan 175 cm. Cara penulisannya adalah H0.2 rata-rata sama dengan 175 cm. Yang kedua, diduga pendapatan per kapita penduduk sebuah kota pada tahun 2020 adalah 40 juta. Sama seperti di atas, H0.2 pendapatan per kapita sama dengan 40 juta. Karena H0 bersifat
tidak ada perbedaan, maka dapat ditulis sama dengan, ya. Atau Anda bisa di sini mengganti kalimatnya menjadi rata-rata tinggi badan pria di kota ini tidak ada yang berbeda dengan nilai 175 cm. Boleh. Next, hipotesis alternatif. Nah, kalau untuk hipotesis alternatif adalah kebalikannya dari hipotesis nol. Hipotesis alternatif ini biasanya yang kita duga atau yang kita perkirakan bahwa hipotesis si peneliti itu akan tepat, yang tentunya didukung dengan sumber-sumber referensi baik ilmiah maupun survei. Jadi pengertiannya, hipotesis alternatif adalah pernyataan yang berlawanan dengan hipotesis nol. Hipotesis alternatif adalah apa yang ingin dibuktikan atau ditunjukkan dalam peneliti. Hipotesis alternatif ditulis H1 merupakan hipotesis yang mengandung pernyataan yang tidak menyangkal, seperti ada perbedaan, ada hubungan, ada pengaruh variabel X terhadap variabel Y, ada pengaruh strategi pemasaran inovatif terhadap peningkatan market share. Begitu jadinya bahasanya H1. Contoh hipotesis alternatif, ada perbedaan pendapat, ada perbedaan rata-rata tinggi badan pria. Dapat ditulis seperti ini, rata-rata tidak sama dengan 175 cm. Atau H1.2, pendapatan per kapita tidak sama dengan Rp 40 juta. Mohon dipahami terkait pengertian hipotesis 0 dan hipotesis 1 ini. Terkadang mahasiswa bingung menulisnya karena yang Bapak perhatikan, mahasiswa itu menulis, misalkan contoh hipotesis 0, rata-rata tinggi badan pria di kota ini sama dengan, ya, ingat, sama dengan. Anda juga boleh menulisnya tidak ada perbedaan. Tidak ada perbedaan kan artinya sama dengan, sama. Tidak ada perbedaan kan artinya sama. Nah, kadang-kadang untuk penulisan sinonim kata ini yang membuat mahasiswa bingung. Sedangkan kalau H1 berarti ada perbedaan, ada hubungan, ada pengaruh. Next, jenis-jenis hipotesis alternatif atau hipotesis H1. Ada yang satu arah dan ada yang dua arah. Untuk yang satu arah digunakan ketika peneliti memiliki prediksi spesifik tentang arah perbedaan ataupun pengaruh yang diharapkan. Contoh hipotesis satu arah, rata-rata tinggi badan pria di kota ini lebih besar dari 175 cm. Ada arahnya, lebih besar, lebih kuat, itu biasanya menunjukkan hasil yang positif. Kalau sudah yang menunjukkan arah, berarti hipotesis tersebut merupakan hipotesis satu arah. Apabila tidak menjelaskan arah, baik itu lebih besar, lebih kecil, lebih kuat, lebih lemah, memperkuat, memperlemah, maka menggunakan hipotesis dua arah. Hipotesis dua arah ini digunakan ketika peneliti tidak memiliki prediksi spesifik tentang arah. Contoh, rata-rata tinggi badan pria di kota ini tidak sama. Tidak sama berarti ada perbedaan, tidak semua 175 cm.
Di contoh hipotesis dua arah ini tidak dijelaskan arahnya apakah lebih besar, lebih kecil. Cukup peneliti itu menyampaikan bahwa ada perbedaan, tidak sama dengan 175 cm. Dua macam kesalahan dalam pengujian hipotesis. Nah, kesalahan pertama atau tipe pertama, dan juga ada kesalahan tipe kedua atau tipe 2 error. Kesalahan tipe pertama. Untuk kesalahan yang tipe pertama terjadi ketika hipotesis 0 ditolak. Padahal sebenarnya setelah peneliti itu melakukan analisis data dan perhitungan, ternyata hipotesis 0 itu benar. Contohnya, menyimpulkan bahwa, masih menggunakan contoh yang sebelumnya ya. Contohnya, menyimpulkan bahwa rata-rata tinggi badan pria di kota ini tidak sama dengan 175 cm. Padahal sebenarnya rata-rata tinggi badan pria di kota itu memang 175 cm. Kesalahan tipe 2. Kesalahan tipe 2 terjadi ketika hipotesis 0 itu diterima, padahal sebenarnya hipotesis 0 itu salah. Contohnya, menyimpulkan bahwa rata-rata tinggi badan pria di kota ini sama dengan 175 cm. Sama dengan berarti tidak ada perbedaan. Padahal sebenarnya rata-rata tinggi badan pria di kota itu ada perbedaan. Tidak semuanya 175. Setelah menjelaskan dua tipe error tadi, ada istilah yang namanya tingkat signifikansi. Tingkat signifikansi atau yang dituliskan dengan alfa adalah probabilitas maksimum untuk melakukan kesalahan tipe 1. Nah, kesalahan tipe 1 itu apa? Kesalahan tipe 1 itu adalah ketika sebenarnya hipotesis 0 itu Anda membuat hipotesis yang ditolak. Tidak ada perbedaan, tidak ada pengaruh. Tetapi setelah Anda menguji ataupun menghitung analisis data, ternyata H0 yang benar, H0 yang hipotesis H0 yang harus Anda terima. Nah, disinilah tingkat signifikansi itu bermain. Tingkat signifikansi pada umumnya biasanya digunakan tingkat signifikasi 0,05 ataupun 0,01. Nah, subbab yang terakhir tentang tahapan pengujian hipotesis. Sebelum Bapak masuk ke tahapan pengujian hipotesis, perlu Bapak tekankan lagi sekali bahwa tingkat signifikansi ini yang umum digunakan di Fakultas Ekonomi ataupun di ranah sosial humaniora adalah 5% atau 0,05. Namun tidak menutup kemungkinan di beberapa soal yang Anda akan temui di pertemuan-pertemuan berikutnya itu disebutkan nilai alfa yang digunakan. Ada yang 0,05 ataupun 0,01. Tetapi apabila Anda menulis skripsi, pada umumnya peneliti di S1 itu menggunakan nilai alfa 0,05 atau 5%. Yang artinya bahwa Anda mentolerir kesalahan penelitian ini yang Anda lakukan sebanyak 5%. 5% ini artinya kemungkinan 95% H1 yang Anda tawarkan, hipotesis alternatif yang Anda tawarkan itu benar 95%. 5%-nya kemungkinan error yang terjadi, industri yang tidak sesuai,
konsumen atau responden yang tidak sesuai. 5% inilah error yang dimaksud. Ataupun biasanya ada variabel yang tidak Anda teliti yang ternyata mempengaruhi keputusan konsumen. Ada variabel yang di luar penelitian Anda yang tidak Anda cantumkan, yang tidak Anda teliti, mempengaruhi karyawan. 5% disinilah tempat sebagai errornya. Jadi alfa 95% artinya Anda yakin bahwa 95% H1 atau H alternatif yang Anda propose, yang Anda tawar sebagai hipotesis dari peneliti itu benar 95%. Next, ke tahapan pengujian hipotesis. Nah, untuk ke tahapan pengujian hipotesis, kalau di bukunya Pak Nate itu total ada 5 tahapan. Namun di sini Bapak rinci lagi menjadi 6 tahapan. Tahapan yang Bapak pecah yakni tahapan menghitung nilai dan tahapan untuk membandingkan nilai. Tahapan yang pertama itu peneliti harus merumuskan hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Hipotesis nol ini tidak ada perbedaan, tidak ada hubungan. Sedangkan hipotesis alternatif ada hubungan, ada pengaruhnya, ada dampaknya, ada perbedaan. Setelah Anda merumuskan, itu kalau Anda memiliki satu jenis hubungan antara variabel 1 dengan variabel 2 atau dengan X dan Y. Nah, apabila Anda memiliki dua variabel X namun satu variabel Y, maka masing-masing variabel X ini Anda buatkan hipotesisnya. H0-nya tetap Anda buatkan. Misalkan H0 ataupun variabel X yang pertama itu tentang pemasaran yang inovatif, variabel pemasaran yang inovatif. Lalu variabel terikatnya adalah meningkatnya market share. Berarti hipotesis nolnya adalah tidak ada pengaruh antara pemasaran yang inovatif terhadap peningkatan market share. Sedangkan cara menulis hipotesis alternatifnya ada pengaruh antara pemasaran yang inovatif terhadap peningkatan market share. Untuk hipotesis X2 atau variabel kedua, sama cara penulisannya. H0-nya tidak ada pengaruh, H1-nya diganti sebagai H2. Kalau ada 3 variabel berarti H3, variabel keempat berarti H4. H0, H1, H0, H2, H0, H3, seperti itu cara menulisnya. Setelah Anda menulis hipotesis, lalu Anda menentukan tingkat signifikansi. Apakah Anda menggunakan alfa 5%, alfa 1%, atau alfa 10%. Selanjutnya, memilih statistik uji yang sesuai. Ada uji T, ada uji set. Setelah Anda memilih, lalu Anda menghitung. Di proses menghitung, dari awal Bapak jelaskan bahwa di penelitian zaman sekarang menghitung itu tidak lagi manual, melainkan sudah menggunakan beberapa software. Lalu baru masuk ke proses membandingkan. Membandingkan di sini Anda melihat titik kritis. Apakah hasil dari uji T, uji set, perhitungan yang Anda lakukan, perhitungan yang dilakukan oleh software itu
angkanya atau titiknya jatuh di mana, apakah di kritis atau tidak. Nanti akan Bapak jelaskan selanjutnya. Setelah Anda tahu kalau itu masuk di titik kritis ataupun tidak, maka baru bisa Anda membuat keputusan. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama ada tahap merumuskan hipotesis. Merumuskan hipotesis nol dan hipotesis alternatif dengan jelas dan spesifik. Cara penulisannya, rata-rata tinggi badan pria di kota ini sama dengan 175 cm. Hal satunya, ada perbedaan rata-rata tinggi badan pria di kota ini. Masih mudah ya untuk merumuskan hipotesis. Kalau yang H0 tidak ada perbedaan, kalau yang H1 ada perbedaan. Tahap 2, menentukan tingkat signifikansi. Nah, untuk menentukan tingkat signifikansi yang disimbolkan oleh alfa, biasanya nilainya 0,05, 0,01, tergantung individu si peneliti. Namun di beberapa soal ada yang mengharuskan 0,05 berarti dihitung 0,05, kalau 0,01 berarti dihitung 0,01. Namun kalau di penelitian real di S1 di FEB Udayana biasanya menggunakan yang 0,05. Misalnya digunakan alfa 5%, maka artinya peneliti percaya bahwa 95% hasil tersebut merupakan putusan yang tepat dari peneliti. 5% yang kemungkinan membuat keputusan yang salah. Keputusan yang salah ini dapat berupa error, dapat berupa industri yang tidak sesuai dengan penelitian, jenuhnya responden, terus ada variabel yang ternyata mempengaruhi penelitian Anda, namun Anda tidak teliti variabel itu. Itu maksudnya tingkat signifikansi. Setelah menuliskan hipotesis, menentukan tingkat signifikansi, maka Anda next tahap ketiga, yakni memilih statistik uji. Statistik uji itu ada beberapa contoh seperti statistik t-test, statistik z-test, ANOVA, ataupun regresi. Tahap keempat, menghitung nilainya. Nah, setelah Anda memilih Anda akan menggunakan uji apa, lalu Anda menghitung uji tersebut. Peneliti sekarang pada umumnya apabila melakukan penghitungan nilai statistik uji sudah dapat dibantu oleh software yang umum yang dikenal biasanya SPSS dan SEM Analysis. Jadi ini adalah software yang dapat Anda unduh atau download, lalu Anda tinggal memasukkan hasil kuesioner tabulasi data. Kalau Anda memiliki 50 responden, berarti Anda memasukkan 50 tabulasi data ke dalam software ini. Apabila memiliki 300 responden, berarti 300 tabulasi data Anda harus masukkan ke dalam software ini. Setelah dari dalam software Anda mendapatkan hasil hitungannya, tahap kelima adalah membandingkan nilainya dengan nilai kritis. Nilai kritis adalah titik yang memisahkan apakah H0 saya diterima atau H0 saya ditolak. Nah, untuk lebih jelasnya, Bapak tugaskan adik-adik untuk membaca lebih lanjut di buku referensi kita pada halaman 153. Nah, tahap
Yang terakhir yakni membuat keputusan atau menarik kesimpulan. Terkait dengan nilai kritis tadi, jika nilai statistik yang Anda ujikan itu berada di daerah kritis, maka H0 ditolak, H1 diterima. Namun, apabila nilai statistik uji yang Anda teliti itu tidak berada di daerah kritis, maka hipotesis 0 yang diterima, berarti hipotesis 1 Anda atau hipotesis alternatif Anda ditolak. Selesai. Jadi, itu dia terkait materi kita pada hari ini mengenai pengujian hipotesis. Terus kita juga membahas tentang jenis-jenis hipotesis. Kita juga sudah membahas tentang tahapan-tahapan menulis hipotesis. Tetapi menurut Bapak hal ini belum cukup apabila tidak membahas sebuah contoh soal. Untuk contoh soal, Anda dapat perhatikan di pertemuan yang akan datang. Karena di pertemuan yang akan datang kita akan langsung membahas bagaimana caranya menulis hipotesis apabila sampel saya besar, bagaimana caranya menulis hipotesis apabila sampel saya kecil. Nah, di saat itu mungkin sudah terlihat angka sampel penelitiannya berapa, terus perhitungan penelitian yang digunakan apa, apakah uji T atau uji set atau regresi. Tapi yang jelas bab-bab yang akan datang akan menggunakan regresi. Ya. Jadi RPS 9 hanya RPS pendahuluan saja untuk mengenalkan Anda bahwa ada hipotesis. Cara menuliskan hipotesis atau cara menuliskan jawaban dari soal yang bertanyakan tentang hipotesis adalah 5 tahapan tadi atau 6 tahapan tadi. Apabila ada pertanyaan dari adik-adik semua, silakan ajukan pertanyaannya melalui WA di grup kelas kita. Nanti akan Bapak coba jawab satu persatu. Dan presentasi materi RPS 9 Bapak akan akhiri. Jadi untuk minggu depan kita siap-siap akan menyimak presentasi, kembali lagi berpresentasi dimulai oleh kelompok 1. Seperti biasa, PPT dan PDF Bapak terima H-1 sebelum perkuliahan, dikirimkan ke email Bapak. Ya. Mohon dipresentasikan apa yang memang diminta oleh RPS ya Dik ya. Jangan terlalu terpaku dengan buku. Apabila RPS hanya meminta subbab tertentu, Anda cari subbab tersebut di buku lalu jelaskan di depan kelas. Jangan diruntut sesuai, kalau memang tidak diminta di RPS, tidak usah ditampilkan. Ikuti saja apa yang memang di RPS itu diminta, lalu Anda cari subbabnya atau cari babnya di buku acuan kita. Bapak sudah cek dari pertemuan 10 sampai 15 itu semuanya ada di buku yang kita gunakan pada saat ini. Oke. Kalau memang tidak ada pertanyaan atau Bapak akan tunggu pertanyaan nanti di grup kelas. Untuk adik-adik yang memang sudah ada di areal kampus, silahkan lakukan absen manual. Untuk yang tidak apa-apa, nanti
akan dilakukan absen manual di minggu depan. Akhir kata Bapak ucapkan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Sampai jumpa minggu depan.